Hai, selamat datang di channel Nonton Terus cuy. Oke, di video kali ini saya mau nyeritain nih alur cerita tentang sebuah film ular besar yang berjudul Anaconda, The Hunt for the Blood Orchid. Nih, by the way, latar cerita film ini tuh di Indonesia nih sob, lebih tepatnya di Kalimantan. Gimana, menarik kan? Oke, ayo kita mulai, let's go. Nonton terus. Cerita dimulai di sebuah hutan belantara. Di sana terlihat ada dua orang suku pedalaman yang sedang berburu hewan. Nah, saat seseorang dari mereka sudah hampir mendapatkan buruannya, secara tiba-tiba muncul sesosok makhluk misterius yang menyerang orang tersebut. Pada akhirnya, pria itu lari dikejar-kejar oleh makhluk misterius yang ternyata adalah sesosok ular raksasa. Namun saat sudah berlari cukup jauh, sialnya pria ini tidak melihat ada jurang yang berisi air di bawahnya. Dan pada akhirnya pria itu pun terjatuh dan cerita berpindah ke New York, Amerika Serikat. Di sana terlihat orang-orang sibuk yang sedang sok sibuk membicarakan tentang sebuah obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Nah, si obatnya ini berasal dari sebuah bunga anggrek yang bernama Perninia immortalis. Perninia immortalis ala haresei kumai macana. Bunga anggrek. Guys, lanjut. Nah, ada satu fakta menarik nih. Bunga ini ternyata berasal dari Kalimantan, Indonesia, cuy. Indonesia. Dan akhirnya mereka pun berangkat ke hutan Kalimantan, Indonesia. Singkat cerita, di sana tim mereka membuat kesepakatan dengan seorang penyewa kapal lokal yang bernama Jinsong, karena tidak ada perusahaan kartel yang mau mengantarkan mereka saat musim hujan seperti ini. Karena itu sangat berbahaya, ya. Jadi pada akhirnya mereka pun mau tidak mau harus menyewa seorang pemilik kapal lokal, meskipun dapat kapal yang reot dan burik. Oh iya, by the way, yang akan berangkat di ekspedisi ini mencari bunga anggrek tersebut ada 8 orang, yaitu Sam, si awewe gelis, terus ada si Dr. Jack, dan ada Gail, Cole, Gordon, Ben, Tran, si anak senja, dan yang terakhir si Jinsong atau Bill, si lelaki Sigma. Oke, lanjut ke ceritanya. Akhirnya mereka pun berangkat ke tempat bunga anggrek itu. Nah, di dalam kapal ternyata ada member baru lagi nih, yaitu si Kong, monyet peliharaan si Bill, si lelaki Sigma itu. Saat malam hari tiba, mereka semua sedang makan malam. Namun tiba-tiba Kong datang dan mencoba mengambil sebuah pisang di meja. Namun Bill, si majikannya, melarangnya karena Kong sudah makan. Alhasil si Kong pun pergi ke atas kapal dan mencoba mengambil buah yang menggantung di pohon. Namun saat dia berusaha mengambil buah tersebut, dia malah tergantung dan tertinggal kapal. Pada akhirnya si Kong pun masuk ke dalam hutan untuk menyusul kembali ke kapal itu. Namun di perjalanan dia secara tiba-tiba diikuti oleh seekor ular yang ingin memakan Kong. Berusaha bersembunyi dari ular tersebut, ketemu. Lalu dia pun naik pohon deh. Ternyata ularnya pun ikut naik pohon, dan pada akhirnya pagi hari pun tiba. Di sana Bill sebagai majikan yang sangat baik mencari Kong di sekitar kapal, namun dia tetap tidak bisa ditemukan. Nah, di sisi lain si Gail ini malah sibuk teleponan sambil jalan-jalan ke sana kemari. Santai we tumba siapa. Namun saat dia sibuk telepon, dia malah bersandar ke pinggir kapal dan membuat dia terjatuh ke dalam sungai. Tumba.
Ya, akhirnya dia pun harus berenang kembali ke kapal. Namun secara tiba-tiba muncul seekor buaya raksasa yang menyerang Gail. Dan pada akhirnya Bill si lelaki Sigma itu pun harus turun dan menyelamatkan Gail. Si Gail sih udah selamat dan naik kapal, tapi si Bill masih sengit bertarung dengan buaya itu. Yang pada akhirnya ya si lelaki Sigma ini yang menang cuy, gila sih. Sehabis pertarungan itu mereka pun istirahat dan secara tiba-tiba muncul si Kong dari atas yang mengagetkan mereka semua. Kong di sini terlihat ketakutan. Yalah, orang dia habis diburu sama ular, untung dia selamat. Malam hari pun tiba. Masalah datang lagi menimpa mereka karena di malam itu hujan lebat yang menyebabkan mereka mencari rute lain agar aman. Namun Jack tetap bersikeras untuk melewati jalur itu karena menurutnya tidak ada waktu lagi karena anggrek itu hanya tumbuh selama 2 minggu saja. Dan pada akhirnya Jack dan Bill pun membuat kesepakatan rahasia yang tidak diketahui yang lainnya, yaitu Jack membayar Bill agar dia mau melewati jalur berbahaya itu. Dan pada akhirnya si Bill yang mata duitan ini menyetujuinya. Pagi hari pun tiba. Di pagi itu terlihat bahwa hujan semalam membuat hutan tersebut berkabut dan banyak pohon tumbang dan mengambang di sungai. Nah, sialnya ada satu ranting yang menyangkut di mesin kapal mereka yang membuat setirnya macet. Namun betapa terkejutnya mereka ketika mereka keluar dari kabut itu dan melihat sebuah air terjun ada di hadapan mereka. Dan pada akhirnya membuat kapal mereka terjatuh. Ya, kapalnya rusak dan pada akhirnya mereka harus berenang dulu ke tepian dan mencari apa yang sekiranya berguna. Dan untungnya masih ada telepon yang bisa digunakan untuk menelpon. Ya iyalah, dan pada akhirnya Bill pun menelpon temannya untuk datang dan bertemu. Ya meskipun kudu rada dikasih duit dikit. Ripuh si om-om yuk. Dan pada akhirnya Bill dan yang lainnya mulai berjalan menyusuri hutan untuk pergi ke Nagarok. Ya, setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan rintangan pertama mereka, yaitu adalah rawa yang harus dilewati. Mereka semua entah apa yang ada di dalamnya. Ya, di saat mereka mulai menyeberangi sungai tersebut, Cole merasa ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Namun, dia tidak bisa melihat apa-apa dan pada akhirnya mereka pun melanjutkan menyeberangi rawa itu. Di sini terlihat si Ben secara terus-menerus menjahili Gail. Caper wae. Namun tak lama setelah itu, awalnya Gail mengira si Ben bercanda dengan berpura-pura menyelam. Namun pas dilihat, kok nggak ada dan nggak muncul-muncul gitu ya. Akhirnya mereka pun mulai mencari si Ben. Dan si Ben ternyata udah sedari tadi diincar oleh ular anaconda raksasa itu. Mau tidak mau, teman-teman yang lainnya harus segera pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan si Ben yang sudah menjadi santapan anaconda. Setelahnya mereka semua terlihat ketakutan. Ya pada akhirnya mereka harus melanjutkan perjalanan mereka dan pergi ke kapal temannya Bill di Nagarok. Di perjalanan mereka bertemu dengan laba-laba batu dan banyak lintah. Di sisi lain, teman Bill sedang menuju ke Nagarok. Namun dia merasa bahwa ada yang mengikutinya dari bawah. Awalnya sih aman-aman aja, tapi tiba-tiba saat dia menyadari bahwa ada yang tidak beres, dia segera memajukan tombol kemudi. Namun sangat sayang sekali, dia malah diserang dan menjadi santapan anaconda. By the way, kapalnya bisa jalan autopilot cuy ya nih. Di luar lanjut coy, gila. Kembali ke Bill. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju ke kapal teman si Bill. Dan tiba-tiba saat mereka sudah hampir sampai di Nagarok, terdengar suara
Ya, kapal yang tadi autopilot itu pun hancur meledak karena menabrak bebatuan. Mereka pun semakin pasrah dan pada akhirnya mereka pun pergi mencari desa suku Lopax, yaitu suku pedalaman yang tinggal di hutan di Kalimantan itu, dan berharap bahwa suku Lopax akan meminjamkan mereka perahu, walaupun mereka tahu bahwa suku Lopax itu suku pemburu yang terkenal brutal. Dan pada akhirnya mereka pun sampai di desa suku tersebut. Namun mereka melihat bahwa ternyata telah terjadi pertempuran antara anaconda melawan suku tersebut, sehingga banyak mayat dan bangkai anaconda di mana-mana. Pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk membuat perahu sendiri. Singkat cerita, setelah perahu sudah siap digunakan, mereka pun mulai berkemas untuk berangkat dan pergi dari tempat itu. Namun di sini terlihat Mikel yang sedang beristirahat dan lihat tas si Jack yang ternyata ada pistol dan telepon di tasnya. Mikel kecewa karena Jack tidak memberitahu mereka bahwa dia punya telepon. Jack yang melihat dan mengetahui Mikel sudah membongkar rencananya pun langsung mengambil laba-laba batu dan menyimpannya di tangan Mikel. Mikel digigit laba-laba batu dan membuatnya lumpuh dan tidak bisa bergerak. Ya, dan Jack pun pergi meninggalkannya. Saat Jack sudah sampai ke perahu, Sam menanyakan, "Di mana Mikel?" Jack serakah pun cuma menjawab, "Tak, istirahat." Ya, Sam yang khawatir langsung pergi untuk mengecek keadaan Mikel. Namun, sesampainya ke sana, Sam melihat bahwa Mikel sudah terlihat sangat lemas dan tidak bisa bergerak, dan ada bekas gigitan juga di tangannya. Sam pun kembali lagi ke Jack dan menuduhnya karena telah membuat Mikel sekarat. Namun saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba anaconda datang lagi dan menyerang Mikel yang tidak bisa bergerak. Secara spontan teman-teman Mikel datang dan mencoba menolong Mikel, namun semuanya sudah terlambat karena Mikel sudah ditelan oleh anaconda tersebut. Bill pun pada akhirnya menyuruh mereka kabur dari tempat itu dan langsung membakar gubuk tersebut. Namun sialnya, saat mereka kembali ke perahu, melihat bahwa perahu mereka sudah dibawa oleh Jack. Sam langsung memutuskan untuk pergi melewati hutan dan mencari Jack dan perahunya karena dia tahu bahwa Jack pasti akan ke bunga anggrek itu. Namun saat mereka sedang di perjalanan, mereka dikejar oleh anaconda. Mereka pun langsung ke sana ke sini dan malah jatuh ke sebuah gua air. Mereka lari karena anaconda masih mengejar mereka. Sialnya, si Cole malah tertinggal dan terpisah dari mereka. Cole panik dan berusaha mencari mereka. Beruntung, dia bertemu dengan Tran. Ya, mereka pun berusaha kembali ke rombongan. Tapi lagi-lagi mereka sial. Tran terjatuh ke sebuah lubang air yang dalam. Cole mencoba menolongnya, namun anaconda ternyata ada di dalam lubang air tersebut dan menyerang Tran hingga dia tewas. Cole yang takut langsung lari lagi dari tempat itu. Di sisi lain, Bill, Sam, dan Gail sudah menemukan jalan untuk keluar dari gua itu. Dan beruntung Cole juga sudah bertemu dengan mereka. Tapi lagi-lagi anaconda datang dan mengejar mereka. Mereka pun berusaha untuk keluar dari gua itu, meskipun jalannya sempit dan harus merangkak. Bill, Sam, dan Gail sudah berhasil keluar. Nah, tinggal si Cole nih yang malah nyangkut di ujung lubang. Jang ayah wae tuh. Da memawa tas badag ripuh mawa naon wae tuh. Ya, beruntung Cole berhasil ditarik keluar, namun ular itu pun berusaha untuk keluar dari gua itu juga. Dan ya, beruntung Sam langsung memotong kepala ular itu. Aman. Tapi secara tiba-tiba datang anaconda lainnya dan membawa Cole ke atas pohon dan membelitnya. Waduh, di sini Cole hampir sekarat. Tapi untungnya Bill dengan cepat menyelamatkannya dengan melempar pisau dan mengenai anaconda itu.
Ya, mereka pun selamat dan melanjutkan perjalanan menuju perahu yang dibawa Jack. Dan di sisi lain, terlihat Jack sudah berhasil menemukan bunga anggrek itu. Bill juga sudah sampai di sana dan menemukan perahu itu dan sudah bersiap untuk pergi dari hutan yang mengerikan itu. Namun, rupanya si Jack menyadari bahwa ada mereka di perahu itu. Dan pada akhirnya, Jack mengancam mereka dengan pistol dan menembak tangan Bill. Mau tidak mau, mereka pun terpaksa mengikuti perintah si Jack untuk mengambil anggrek itu. Jack menyuruh mereka diam dan menurut dia milih Sam untuk menyeberangi jembatan kayu dan mengambil anggrek itu. Dan rupanya di bawah jembatan itu ada banyak sekali anaconda yang sedang pesta kawin. Sam sih berhasil mengambil bunga itu dan mengisinya ke tas, namun dia harus kembali menyeberangi jembatan yang sudah semakin rapuh. Sam terjebak dan tidak bisa bergerak sama sekali. Karena kalau dia bergerak, kayu tersebut akan rapuh. Jack hanya memikirkan tentang anggrek itu, menyuruh Sam untuk melemparnya. Karena jika tidak, dia akan menembak teman-teman Sam. Sam pun melempar tas itu. Tiba-tiba, duk! Suara pukulan lelaki Sigma menyerang Jack dan membuat tas itu tersangkut di bawah. Namun, karena kondisi Bill yang tidak memungkinkan juga, dia dengan mudah diserang balik oleh Jack dan kalah. Jack si serakah itu pun mengambil tas itu sendiri ke bawah. Tapi pas tasnya udah dapet nih, siapa sangka ada laba-laba batu yang menggigitnya dan membuat dia jadi tidak bisa bergerak. Ya, tasnya jatuh dan dia pun ikut jatuh. Wah, mampus lu. Di sisi lain, Sam masih berusaha melewati jembatan itu. Namun, karena sudah semakin rapuh, jembatan itu patah dan membuat Sam juga terjatuh ke sarang anaconda. Jack langsung terlihat menjadi santapan anaconda. Namun Sam si orang baik bisa beruntung karena dirinya langsung memanjat dan pergi dari sarang itu. Namun ada satu ular yang mencoba mengejarnya dan memakan mereka. Ya, mereka semua sudah terpojok dan sudah pasrah karena ular itu sudah benar-benar ada di hadapan mereka. Namun tidak disangka-sangka, Cole langsung dengan siap mengambil pistol yang berisi semacam peledak dan menembaknya ke mulut ular itu. Alhasil, ular itu terjatuh dan semuanya meledak dan hilang, termasuk anaconda dan bunga anggrek itu. Ya, akhirnya Bill, Cole, Sam, dan Gail selamat dan mereka pun pergi dari hutan tersebut. Ya, tamat. Jadi, bagaimana menurut kalian film Anaconda The Hunt for the Blood Orchid? Apakah keren? Kalau dari saya pribadi sih, film ini kasih nilai 8,5 lah. Nah, jadi amanat yang bisa diambil dari cerita ini adalah, oke, ingat kata-kata saya, jangan serakah. Karena serakah hanya akan membuat kita selalu merasa kurang dan membuat kita celaka. Ingat itu. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja. Gua ngantuk dan ciao.